Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya teman-teman. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai remote access server ya. Nah, di dalam remote access server ini terdapat banyak materi ya teman-teman. Pertama ada SSH to Debian Ubuntu server ya teman-teman. Kemudian merubah default port SSH. Kemudian allow users pada SSH. Kemudian ada konsep private public key, kemudian konfigurasi SSH dengan private public key Debian, kemudian konfigurasi public key manual, kemudian private public key pada Windows part 1 dan part 2, kemudian hemat dari Windows ke Debian Ubuntu server, kemudian disable password authentication, kemudian generate private public key pada router Debian, dan yang terakhir itu ada SSH agen SSH, kemudian add concept, kemudian auto reset case ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu server ya. Oke teman-teman, nah kemarin kan pada video kemarin kita udah berhasil meremote dari HostOS ke router Debian ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang itu kan untuk yang HostOS itu masih belum bisa remote ke server Debian maupun server Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke, nah untuk HostOS ke remote untuk server Debian dan server Ubuntu itu kita skip dulu ya. Nah, sekarang kita belajar menggunakan klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya. Seperti Ubuntu desktop. Oke, nah langsung aja ke caranya. Oke, kalau sudah buka Ubuntu desktopnya, teman-teman tinggal pergi ke terminal ya. Di sini ada terminal ya, atau teman-teman tinggal search saja di sini terminal. Teman-teman klik. Oke. Oke, ini terlalu besar ya. Sorry. Oke, segini aja. Oke, nah untuk remote SSH ke server Debian itu kita coba ping dulu ya untuk IP-nya. Untuk yang server Debian itu 10.10.2. Coba, oke di sini bisa ya. Dan kita ping lagi ke Ubuntu-nya. Untuk yang Ubuntu itu .3 ya. Oke, nah di sini juga bisa. Oke, langsung saja untuk cara meremote-nya itu teman-teman tinggal menggunakan komen SSH, kemudian nama usernya. Sini saya nama usernya itu untuk yang Debian yaitu router Debian ya, dikarenakan ini saya cloning ya. Oke, kemudian tanda ini, kemudian masukkan untuk IP-nya. Ini IP-nya kan 10.10.2. Oke, nah, kemudian di sini dimintakan untuk password server Debiannya ya. Di sini teman-teman tinggal masukkan aja. Oke, nah di sini jika teman-teman perhatikan di sini saya sudah login ke router Debian, server Debian ya. Ke server Debian ya. Oke, server Debian udah, kita coba Ubuntu server ya. Teman-teman tinggal klik ini aja ya supaya ini, nah supaya jadi dua ya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang Ubuntu server itu teman-teman sama ya, tinggal masukkan SSH, kemudian nama usernya. Oke, kita coba lihat saya Ubuntu server. Karena di sini namanya itu Ubuntu ya. Oke. Ubuntu, kemudian untuk passwordnya untuk IP-nya 10.10.10.3 ya. Oke, kemudian ini teman-teman tinggal yes saja, dan untuk passwordnya teman-teman masukkan. Nah, oke, jika teman-teman perhatikan ini saya sudah login di Ubuntu server ya. Nah, ini kan yang asalnya itu Maki
Monkey VirtualBox, kemudian ini udah ganti ya. Nah, kenapa kita bisa meremote SSH? Karena di penginstalan sebelumnya kita itu mencentangnya untuk open SSH ya. Jadi kita itu bisa SSH pada virtual mesin yang kita punya ya. Oke, mungkin segini untuk yang pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar merubah default port SSH ya teman-teman. Oke, nah jika di video sebelumnya kita udah berhasil meremote server Debian dan server Ubuntu dari Ubuntu client, dari Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, oke. Ini sekarang kita akan mencoba atau belajar merubah untuk default portnya ya. Jika teman-teman perhatikan di sini, kalau saya buka putih, nah secara default kan portnya itu 22 ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba merubah atau menambahkan untuk port SSH-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung aja buka untuk Ubuntu desktopnya ya. Oke, saya coba masukkan passwordnya. Oke, nah ini pas barusan ya teman-teman. Oke, nah di sini saya exit dulu. Oh, ini nggak perlu exit, yang ini aja ya. Ini. Oke, nah untuk caranya teman-teman seperti biasa itu masukkan untuk SSH-nya, kemudian username-nya, kemudian IP-nya ya. Oke, dari sini saya sudah ya teman-teman, sudah berada di server 2 Debian. Oke, nah untuk konfigurasinya teman-teman bisa masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu dan masukkan untuk passwordnya. Oke, nah di sini saya sudah berada dalam root, kemudian teman-teman tinggal ketikkan perintah nano /etc /ssh/shd, kemudian underscore seperti ini ya, config. Nah, oke, dari sini teman-teman cari yang portnya. Oke, nah di sini kan kalau teman-teman lihat di sini portnya masih default ya, atau port 22. Oke, di sini teman-teman tinggal hapus untuk yang cara pagarnya. Nah, di sini teman-teman bisa merubah atau menambahkannya. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan jadi 33. Oke, kemudian saya X, saya Y, kemudian saya enter. Oke, kita exit dulu. Kita exit lagi. Oke, nah jika teman-teman perhatikan, saya ini berada di user Monkey ya. Ini saya coba untuk SSH ke server Debian ya. SSH, kemudian saya masukkan username-nya, kemudian ini kelebihan 10.10.10.2. Oke, nah jika teman-teman perhatikan di sini untuk ini terdapat error ya, atau connection request. Oke, nah dikarenakan kita udah merubah atau menambahkan untuk portnya ya. Jadi di sini untuk caranya teman-teman biasa seperti ini. Kemudian di sini tambahkan untuk minp, kemudian untuk portnya yaitu minp itu port ya teman-teman, kemudian 2233. Oke, nah di sini kita dimintakan untuk passwordnya ya. Saya coba masukkan dan ini jadi bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi ini lebih aman ya teman-teman dibanding yang tidak kita merubah untuk portnya ya. Oke, server Debian udah. Oke, kita lanjutkan ke Ubuntu server ya. Karena di sini saya sudah login atau saya sudah SSH ke Ubuntu server ya. Kemudian teman-teman masuk dulu ke dalam rootnya ya. Oke, dari sini saya coba cd. Oke, dari sini root Ubuntu. Karena di sini biasa kita masukkan untuk perintahnya nano /etc /ssh/sshd, kemudian underscore
config ya, seperti ini, enter. Kemudian teman-teman cari yang port 22 ya, dan ini kemudian teman-teman tinggal hapus, kemudian kita tambahkan ya teman-teman, samakan 2233, dan saya X, saya yes, dan saya enter. Oke, kemudian di sini teman-teman perlu untuk restart ya sistem CTL, kemudian restart SSH ya. Oke, nah di sini kita coba exit lagi. Oke, saya coba clear, kemudian saya coba untuk login ke Ubuntu servernya ya. Sorry. Oke, nah di sini kita pakai SSH ya, teman-teman. SSH kemudian Ubuntu. Oke, nah di sini itu terdapat error ya teman-teman, sama itu connection repose. Nah teman-teman untuk caranya sama ya. Untuk cara loginnya itu SSH, kemudian masukkan usernya, kemudian IP-nya, kemudian di sini tinggal tambahkan minp dan portnya ya 2233. Oke, nah otomatis ini akan langsung dimintakan password ya, dan kita masukkan, dan ini sudah login ya teman-teman, atau kita sudah berhasil SSH ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segini untuk video kali ini, atau video yang remote default port. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai allow user pada SSH ya teman-teman. Nah, oke, untuk allow user pada SSH langsung saja teman-teman buka untuk Ubuntu desktopnya ya. Oke, kita coba di server Debian aja ya. Oke, nah di sini kita coba untuk buat beberapa user ya. Kita buat misal add user untuk namanya kita coba kedua ya. Sorry teman-teman, nah di sini kita lupa untuk masuk ke rootnya teman-teman. Oke, sesudah masuk ke root, di sini teman-teman bisa untuk add user, kemudian namanya misal saya Manki 2 ya. Oke, nah untuk new passwordnya di sini udah, kemudian masukkan lagi untuk detail passwordnya. Untuk yang ini name, skip ini yes, kita coba get slash SSS. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman Manki 2. Oke, kita coba untuk add user Manki 3. Oke, untuk new passwordnya coba masukkan gunanya itu skip aja, yes. Oke, kita coba lihat lagi. Di sini udah ada 3 user ya. Itu kita mempunyai router Debian atau server Debian, kemudian Manki 2 dan Manki 3 ya. Oke, nah di sini kita akan mengizinkan hanya user router Debian aja yang bisa SSH ke server Debian ya. Jadi untuk Manki 3 dan Manki 2 itu tidak bisa ya. Kalau sekarang itu bisa ya. Kita coba untuk exit dulu ya. Kemudian saya exit lagi. Oke, di sini saya clear dulu. Oke, nah di sini kita coba login menggunakan user Manki 2 ya. Atau kita remote SSH menggunakan user Manki 2 ya. Dan untuk kemudian minp, kemudian untuk portnya 2233 ya. Oke, dari sini saya masukkan untuk passwordnya. Coba tunggu. Oke,
Kenapa itu tidak bisa ya? Itu harusnya bisa ya teman-teman. Kita coba ganti untuk pakai user monkey 3 ya. Coba SSH kemudian monkey 3, kemudian untuk nya kemudian p2233 untuk portnya ya. Di sini saya gunakan untuk masukkan passwordnya. Nah di sini saya sudah meremote server Debian menggunakan monkey 3 ya. Nah sekarang kita coba konfigurasi untuk hanya mengizinkan user router Debian aja yang bisa meremote server Debian ya teman-teman. Nah di sini untuk caranya teman masuk ke mode root terlebih dahulu ya. Kemudian di sini tinggal seperti tadi nano /etc/ssh/sshd kemudian underscore config ya. Nah di sini kita untuk menambahkan allow aksesnya di sini kita di bawah yang port ya. Tinggal tulis allow user, kemudian untuk nama usernya itu hanya router Debian ya teman-teman. Yang itu hanya yang ini ya, biar kita save center. Kita saya coba exit terlebih dahulu ya. Kita coba untuk SSH menggunakan user monkey 3 ke server Debian ya. Coba SSH kemudian monkey 3, kemudian untuk IP-nya kemudian IP portnya 2233. Saya coba masukkan password. Saya lupa untuk restart ya, untuk restart sistemnya. Kita coba sistem restart SSH. Kemudian saya coba exit. Saya coba untuk exit lagi. Ini kita coba untuk SSH monkey 3, kemudian IP-nya kemudian minp2233 untuk portnya ya. Dari sini saya dimasukkan passwordnya. Saya coba masukkan lagi. Coba enter aja. Kita coba ganti menggunakan user untuk yang router Debian ya. Kita coba. Nah ini bisa ya teman-teman. Kenapa yang ini tidak bisa? Itu saya sudah memasukkan password sebanyak 2 kali dan passwordnya itu benar. Di sini permissionnya di net ya teman-teman, karena barusan kita udah mengkonfigurasi hanya user router Debian aja yang bisa SSH ke server Debian ya teman-teman. Jadi yang user monkey 3 itu tidak bisa SSH atau meremote yang server Debian ini ya teman-teman. Jadi hanya router Debian aja ya. Mungkin cukup segini. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Teman-teman, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep private public key ya. Nah, jika sebelumnya kita SSH dari Ubuntu desktop ke server Debian itu menggunakan usernya, kemudian IP-nya, kemudian kita masukkan untuk passwordnya ya. Nah, kita coba untuk praktekkan dulu ya. Nah, kan barusan kita harus mengetikkan dulu SSH, kemudian untuk usernya kita masukkan untuk usernya, kemudian IP, kemudian IP portnya 2233. Nah kemudian kita masukkan untuk passwordnya ya. Nah itu kan barusan kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi ini
tidak secure ya teman-teman untuk SSH atau remote ke server Debian-nya teman-teman, itu tidak secure dan juga tidak aman ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba membahas untuk konsep private key ya, supaya lebih aman untuk remote ke atau remote atau SSH ke Debian servernya ya. Oke, nah di sini jika teman-teman lihat di sini untuk yang client Ubuntu itu terdapat private key ya. Kemudian yang server Debian itu public key. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi di server Debian itu public key, dan di client Ubuntu atau Ubuntu desktop itu kita akan konfigurasi private key ya. Oke. Nah, kalau kita udah mengkonfigurasi public key itu akan aman ya teman untuk SSH ke server Debian-nya ya teman. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat di sini untuk yang private key itu mempunyai kunci ya teman. Kemudian yang server Debian itu ada gembok dan juga kuncinya teman-teman. Jadi siapa saja yang ingin meremote kepada server Debian itu harus yang mempunyai kuncinya teman-teman. Nah seperti itu, jadi itu lebih aman ya teman-teman untuk remote-nya atau SSH ke server Debian ini ya teman-teman. Jadi hanya yang mempunyai kunci gembok aja yang dapat SSH ke server Debian ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk konsep private public key ya. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu kita akan konfigurasi SSH dengan private public key Debian ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi SSH dengan public key dan private key. Oke, dan di sini perhatikan, di sini saya berada di user key ya. Nah, oke, di sini untuk konfigurasinya teman-teman bisa menggunakan command SSH begin ya, seperti ini. Oke, benar. Coba enter. Oke, nah di sini untuk nama filenya yaitu /home/marquee kemudian .ssh dan id rsa ya teman-teman. Nah, jadi jika filenya itu ada .ssh itu berarti hidden atau hidden folder atau hidden file ya teman-teman. Nah, di sini enter. Nah, untuk enter passphrase-nya itu password passphrase-nya ya teman-teman. Password passphrase itu berbeda dengan password yang marquee yang ini ya teman-teman. Jadi password passphrase kita untuk coba SSH ke server atau ingin meremote ke server Debian ya teman-teman misalnya. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa untuk kosongkan untuk password passphrase-nya passphrase ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman dikosongkan itu kemungkinan orang itu bisa mengakses atau bisa meremote untuk server teman-teman ya. Oke, di sini saya coba untuk masukkan passphrase-nya. Ya, di sini saya ulang lagi. Oke, dari sini sudah teman-teman, saya coba clear. Oke, kemudian kita coba login ke server Debian-nya teman-teman. Sini SSH. Oh sorry, kita belum login dulu ya teman-teman. Kita coba untuk ls dulu ya teman-teman, ls. Nah, di sini kan tidak muncul ya teman-teman untuk yang file .ssh-nya. Nah, caranya teman-teman seperti biasa itu bisa menggunakan ls-i teman-teman untuk melihat hidden file atau hidden directory ya. Hidden folder. Oke, dari sini ada ya teman-teman untuk .ssh. Kemudian di sini kita coba untuk ls.ssh. Include file directory.
get.ssh Oke, nah di sini ada ya, itu ada ID RSA, kemudian ada ID RSA pub, kemudian no host, kemudian no host out ya. Oke, nah di sini kita akan kopikan yang ini ya teman-teman. Kita akan kopikan. Nah, untuk cara kopikannya teman-teman seperti biasa, itu komennya SSH, kemudian copy, kemudian di, kemudian p2233, kemudian usernya itu kita ke user Debian ya teman, Debian, kemudian IP nya ya di 2. Oke, kemudian saya enter. Di sini saya coba untuk masukkan password ke router Debian ya, atau server Debian. Oke, di sini sudah ke copy ya teman-teman. Di sini bisa lihat number of case added 1 ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk SSH atau remote ke server Debiannya ya. Coba SSH router Debian 2 MP. Oke, nah di sini kita ini memasukkan untuk password passphrase-nya ya, yang barusan kita konfigurasi. Saya unlock. Oke, nah di sini kita udah bisa remote server Debian ya teman-teman, atau SSH ke server Debian ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Nah, kita akan belajar mengenai konsep auto rescue ya. Oke, kita coba lihat untuk topologinya dulu ya. Nah, kemarin kan untuk kita alokasikan untuk client Ubuntu atau private key itu sebagai kunci ya, kemudian yang server Debian itu kita alokasikan sebagai gemboknya. Oke, nah jika teman perhatikan karena server Debian itu mempunyai gembok ya, jadi siapa saja yang dapat membuka atau remote ke server Debian itu hanya yang mempunyai kuncinya ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung ke Ubuntu desktopnya. Oke, nah di sini saya itu udah remote ke server Debiannya ya. Oke, kemudian kan kalau kita ls minta itu terdapat ada file.ssh ya teman-teman. Oke, kita coba untuk buka terminal lagi. Oke, nah di sini saya berada di user Magi ya. Oke, kalau kita ls kemudian a kan itu terdapat file ssh ya. Nah ini ya, file.ssh. Oke, kalau saya coba buka untuk ls.ssh-nya. Oke, nah di sini ada ID RSA itu sebagai private key, kemudian ID RSA pub itu sebagai ID atau sebagai public key-nya ya. Oke, nah jika teman-teman perhatikan kalau saya di sini buka untuk cat kemudian .ssh kemudian /id rsa.pub. Oke, perhatikan, nah di sini kan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan sebagai gemboknya ya. Oke,
Oke, nah kita coba lihat lagi di router Debian atau server 1 Debian ya. Kita coba untuk s.ssh nya teman-teman. Oke, nah perhatikan di sini ada auto write key ya. Oke, kemudian kalau kita buka juga untuk auto write key nya cat kemudian .ssh slash auto write key ya teman-teman, kemudian saya enter. Nah perhatikan, nah di sini juga itu ada ya teman-teman, karena kita kemarin mengkopikan untuk yang public key-nya teman-teman. Jadi kita ke SSH kemudian copy kemudian ID kemudian inp portnya 2233 kemudian usernya yaitu Debian ya teman-teman. Kemudian untuk IP nya itu 10.10.10.2. Nah seperti ini ya teman-teman untuk yang kemarin. Jadi untuk authorize itu gemboknya ya teman-teman. Oke, nah kita coba lihat lagi untuk topologinya. Nah untuk yang bisa atau hanya bisa membuka gemboknya itu hanya yang mempunyai kunci private key-nya ya teman-teman, jadi klien Ubuntu ya. Jadi konsep auto risky seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan melanjutkan barusan ya. Nah sekarang kita akan belajar konfigurasi public key manual ya. Oke, jadi jika kita melihat topologinya lagi, nah jadi untuk konfigurasi public key manual itu bisa ya teman-teman. Jadi public key itu bisa di copy ke beberapa atau ke beberapa server ya. Jadi kita langsung aja masuk ke client Ubuntu-nya. Oke, nah di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, nah di sini saya coba untuk buka terminal baru ya. Oke, nah di sini saya coba login ke atau saya coba mod ke Ubuntu server ya teman-teman. Ubuntu kemudian IP-nya 10.3. Oke, kemudian port 2233. Oke, nah jika teman perhatikan saya sudah remote ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung aja untuk konfigurasi public key manualnya ya. Kalau kemarin kan kita kalau mengkopikan yang ini ya teman-teman, yang ini itu kita cukup copy kemudian SSH kemudian copy terus ID. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan konfigurasinya secara manual ya. Oke, nah jika teman-teman lihat di sini kalau saya ls minta nah di sini terdapat file.ssh ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa tambahkan direktori SSH nya menggunakan perintah mkdir
.ssh ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau saya coba ls .ssh nya itu terdapat auto write key ya. Oke, kita langsung saja untuk kopikan yang ininya ya. Kita copy, kemudian nanti kita tempel di sini ya, di Ubuntu server. Oke, nah teman-teman, sini kita kopikan aja yang ini ya. Ini kemudian klik kanan, tinggal copy. Dan di sini untuk pastekannya di sini teman-teman tekan perintah nano, kemudian .ssh kemudian slash auto write key ya. Nano, kemudian .ssh space bentar, nano .ssh slash auto write key. Oke, nah di sini teman-teman tinggal paste ya, tinggal klik kanan kemudian paste. Oke, nah di sini memanjang ya teman-teman, tidak ke bawah, itu memanjang ke kanan. Oke, langsung saja teman-teman save, Ctrl+X, yes, kemudian enter. Oke, nah di sini kita coba untuk exit terlebih dahulu ya. Exit. Oke, nah di sini perhatikan saya berada di user Madki ya. Oke, kita coba login lagi. SSH, kemudian usernya, kemudian IP-nya, terus 10.3, kemudian IP 2233. Oke. Oke, nah di sini perhatikan saya sudah login ke server 2 Ubuntu melalui authentication ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang konfigurasi public key manual ya teman-teman, itu tidak dimintakan password seperti yang login kepada server 1 Debian ya teman-teman. Saya rasa cukup, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, dari sini kita melanjutkan pembelajaran yang barusan ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai konfigurasi private public key pada Windows part 1 ya teman-teman. Oke, nah langsung aja kita lihat untuk topologinya. Nah, barusan kan kita udah berhasil membuat public key di server Debian dan server 2 Ubuntu ya. Kemudian untuk private key-nya itu ada di klien Ubuntu ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar membuat public key ke router Debian dan private key itu di host OS ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Di sini langsung aja untuk buka Microsoft Edge atau bebas ya teman-teman. Kemudian teman-teman search di sini putih. Nah, kemudian teman-teman pilih yang paling atas. Oke, nah teman-teman tinggal scroll ke bawah sedikit. Itu ada putih gen ya teman-teman. Jadi kita harus menginstal putih generator terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kan ada putihgen.exe. Nah, teman-teman tinggal pilih yang paling atas ya, download yang paling atas.
berhubung saya sudah mendownload, jadi saya sudah ada ya teman-teman. Dan di sini saya coba ini. Nah, ini ada ya teman-teman, jadi dua ya. Oke, langsung saya buka. Di sini teman-teman langsung aja generate. Kemudian di sini gerakan untuk kursor atau mouse teman-teman. Oke, nah di sini kita disuruh untuk memasukkan key passphrase-nya ya. Oke, nah sebagai contoh saja di sini untuk login nanti ke public key-nya ya. Oke, saya contohkan 1245 saja. Kemudian yang bawah kita samakan. Oke, kemudian kita save untuk public key, kemudian kita save di file. Saya pilih di file dokumen aja ya, dokumen. Kemudian di sini untuk public key-nya, oke, saya save. Kemudian save untuk private key-nya, kita samakan di dokumen ya teman-teman. Dokumen. Oke, kita private key. Oke. Oke, kalau sudah kita tutup untuk putih generatornya ya. Oke, nah di sini kita coba buka untuk putih terlebih dahulu ya. Kita coba untuk login ke router Debian-nya ya. 137.10. Oke, kita coba open. Oke, di sini accept aja. Login as-nya itu router Debian. Oke, untuk passwordnya nah di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan melanjutkan yang barusan ya, itu kita masuk ke part 2 ya. Nah oke, langsung saja untuk buka lagi putihnya ya teman-teman. Buka putihnya, kemudian kita login ke router Debian, dan masukkan untuk passwordnya ya. Oke, nah kemudian kita masuk dulu ke file untuk kopikan public key-nya ya. Ini public key, kemudian teman-teman di notepad aja. Nah kemudian yang hapus yang nggak perlunya ya teman, yang bawah sama yang atasnya dihapus sehingga seperti ini. Kemudian teman-teman ini bisa langsung aja di copy ya, copy, kemudian masuk lagi ke putih ya teman-teman. Ke putih, kemudian di sini nano, kemudian .ssh, kemudian slash auto key ya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian tambahkan ya di depannya ssh, kemudian min rsa seperti ini ya, seperti ini. Kemudian teman-teman accept, kemudian yes, kemudian di sini teman-teman akhiri session dulu. Oke, kemudian kita ke putih lagi, putih, kemudian di sini ke SSH dulu, kemudian out, kemudian grant details, kita browse, kita private key-nya udah, kemudian kita balik lagi ke session, kemudian untuk ke router Debian, open router Debian. Oke, nah ini
udah bisa teman-teman. Jadi kita tidak dimintakan password tapi dimintakan password passphrase ya teman-teman. Oke, kita masukkan untuk password passphrase-nya dan kita coba login. Oke, nah di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk remote router Debian menggunakan putih di Windows ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi untuk topologinya ada di sini sudah ya teman-teman. Kita udah konfigurasi public key pada Windows part 1 dan part 2 ya teman-teman. Kita lanjutkan remote dari Windows ke Debian Ubuntu server ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita lihat ke topologinya ya teman-teman. Nah, barusan kan kita udah berhasil remote dari HostOS ke router Debian ya teman-teman. Nah, kita juga udah berhasil membuat public key server Debian dan server Ubuntu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba meremote dari HostOS ke server Debian atau ke server Debian dan juga ke server Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman di sini langsung aja untuk buka putih ya teman-teman. Kemudian pilih yang router Debian, kemudian kita open ya. Oke, di sini kita masukkan untuk passphrase-nya. Oke, nah di sini sudah teman-teman. Nah, kalau kita coba cek dulu di CMD ya. Kita coba cek untuk ping dulu. Kalau kita coba ping 10.10.10.2, nah itu tidak bisa teman-teman. Oke, kita coba lagi untuk ping 10.10.3 teman-teman untuk yang server Ubuntu. Nah, ini juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, langsung aja kita atau remote ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman seperti biasa itu menggunakan command SSH, kemudian user untuk server Debian-nya itu Debian ya teman-teman, kemudian IP-nya 2.2, kemudian IP portnya 2233 ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, di sini teman-teman yes saja. Karena di sini kita dimintakan password, teman-teman tinggal masukkan passwordnya aja ya. Dan teman-teman enter. Nah, perhatikan, nah kita udah bisa nge-remote atau SSH ke server 1 Debian ya teman-teman. Oke, server Debian udah. Nah, untuk server Ubuntu teman-teman bisa tambahkan lagi untuk putihnya. Kemudian di sini pencet lagi yang router Debian-nya, kita coba login lagi. Router Debian kan untuk password passphrase-nya. Oke, nah sama halnya seperti yang Ubuntu ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan SSH, kemudian usernya, kemudian IP-nya, IP3, kemudian portnya ya seperti ini, lalu teman-teman enter. Oke, di sini teman-teman yes aja dan passwordnya teman-teman masukin ya. Oke, nah di sini perhatikan kita udah nge-remote server 2 Ubuntu ya teman-teman. Jadi gitu caranya teman-teman untuk remote dari HostOS atau dari Windows ke server Debian dan juga server Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini kita sama halnya seperti public key dan private key ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung nge-remote server Debian dan juga server Ubuntu dari HostOS itu melalui atau melewati untuk router Debian-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu disable password authentication ya teman-teman. Nah, untuk disable password authentication, nah di sini kan kalau kita login
atau kita SSH ke Ubuntu server ya teman-teman, itu harus menggunakan password ya teman-teman. Nah, itu menggunakan password authentication ya teman-teman. Nah, itu secara langsung itu tidak aman ya teman-teman, atau tidak secure ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini di video kali ini kita akan belajar mendisable untuk password authentication-nya teman-teman. Jadi yang bisa login ke atau yang bisa SSH atau meremote ke Ubuntu server itu dengan menggunakan public key dan private key ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman buka untuk Ubuntu desktopnya. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah membuka. Kita coba SSH ke server Ubuntu-nya dulu ya teman-teman. Ubuntu, kemudian 10.10.10.3, kemudian IP 2233. Oke, nah di sini teman-teman sudah teman-teman, sini saya sudah masuk ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Oke, untuk cara mendisable-nya teman-teman bisa ketikkan komen. Ini teman-teman harus masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya, sudo admin, kemudian passwordnya. Oke, kemudian kita cd. Oke, nah di sini teman-teman baru ketikkan untuk nano/etc/ssh_config ya. Oke, nah di sini teman-teman cari, scroll ke bawah, itu cari untuk password authentication ya teman-teman. Nah di sini teman-teman hapus untuk tanda pegannya, kemudian ubah untuk yes-nya menjadi no ya, seperti ini. Kemudian teman-teman Ctrl X, save, kemudian yes. Oke, kita coba login atau SSH kembali menggunakan router Debian ya. Ya, di sini saya coba exit dulu. Oke, saya clear. Kita coba SSH, kemudian username-nya Ubuntu, kemudian kelebihan teman 3, kemudian IP 2233. Oke, kemudian kita enter. Oke, perhatikan di sini untuk loginnya gagal ya teman-teman. Jadi hanya SSH jadi hanya menggunakan public key dan private key ya teman-teman yang bisa SSH ke dalam Ubuntu server ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu generate private public key pada router Debian ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan private dan public key pada router Debian ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mendisable password authentication-nya ya teman-teman, sehingga yang router Debian itu tidak bisa meremote server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar
menambahkan private key dan juga public key ya teman-teman di router Debian ya teman-teman, sehingga bisa meremote ke server Ubuntu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka untuk sepertinya. Mari kita ke router Debian. Oke, nah di sini kita buat public key dan private key yang baru ya teman-teman. Nah, komennya itu menggunakan SSH kemudian keygen ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Sini kita enter. Nah, di sini untuk filenya disimpan di .ssh kemudian id rsz teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk passphrase-nya di sini seperti biasa teman-teman. Kita masukkan lagi. Oke, ada di sini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba cat.ssh kemudian slash id underscore rsa.pub ya. Oke, nah di sini teman-teman kopikan untuk yang ininya ya, yang public key-nya ya. Yang ini teman-teman tinggal klik kanan, udah ke copy ya teman-teman, atau Ctrl C teman-teman juga bisa. Oke, di sini sudah. Oke, nah selanjutnya kita exit, kemudian kita masuk lagi ke putih teman-teman. Kita masuk ke router Debian, kita open. Oke, nah di sini kita coba ke Ubuntu ya. Ubuntu Oke, nah di sini teman-teman tinggal tempel di nano kemudian .ssh slash ss ad underscore config. Oke teman-teman, nah di sini saya salah teman-teman, saya exit aja. Di sini harusnya nano kemudian ssh kemudian di sininya auto write key ya, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik kanan ya. Oh sorry, ini panjangan ya teman-teman. Ini tadi saya kopikan semua ya. Oke, kemudian saya Ctrl X, yes, kemudian enter. Oke, kita coba SSH ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba SSH ke Ubuntu-nya teman-teman. Ubuntu kemudian 10.10.10.3
Oke, di sini masih menggunakan password ya teman-teman. Mungkin saya ada yang salah untuk konfigurasinya ya teman-teman. Oke, nanti saya akan betulkan ya teman-teman. Seharusnya itu bisa seperti kayak gini ya teman-teman. Ya, harus memasukkan password passphrase-nya ya teman-teman. Oke, saya minta maaf. Mungkin segitu dulu untuk yang materi menambahkan private dan public key pada router Debian ya teman-teman. Nah, seharusnya saya itu benar ya teman-teman, udah menambahkan private dan public key pada router Debian. Mungkin saya ada yang salah di konfigurasinya ya teman-teman. Saya minta maaf. Oke, langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu SSH agen dan SSH add ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini untuk SSH agen dan SSH add, dan di sini jika teman-teman perhatikan ketika saya exit, kemudian saya masuk lagi atau remote lagi ke server Ubuntu, itu kan untuk memasukkan passphrase kembali ya teman-teman. Oke, sorry sampai salah. Oke, nah perhatikan itu sudah teman-teman. Ketika saya exit lagi, kemudian saya ingin masuk lagi atau SSH lagi ke Ubuntu servernya, itu dimintakan untuk passphrase-nya lagi kan ya teman-teman. Nah kan barusan kita udah login, kemudian kita udah memasukkan passphrase-nya itu sudah ya teman-teman. Nah kemudian kalau saya exit lagi, kemudian saya masuk lagi atau SSH lagi ke Ubuntu servernya, itu dimintakan untuk passphrase-nya lagi ya teman-teman. Nah itu untuk sebagian orang itu ribet ya teman-teman. Nah di sini kita akan belajar menambahkan SSH agen dan SSH add. Oke teman-teman, nah untuk cara menambahkannya teman-teman di sini bisa masukkan SSH, kemudian SSH agen, kemudian /bin /base seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman juga bisa SSH kemudian add seperti ini ya, kemudian enter juga, kemudian enter untuk passphrase-nya. Oke, nah tujuan dibuatnya seperti ini agar si enter passphrase-nya itu dapat tersimpan ya teman-teman. Oke, saya coba enter. Oke, router Debian. Oke, kita coba untuk masuk ke Ubuntu servernya ya. Oke, nah perhatikan, nah di sini kita tidak dimintakan untuk passphrase-nya ya teman-teman. Jadi kita otomatis akan langsung nge-remote server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi, kita coba exit ya teman-teman. Coba exit, kemudian kita SSH Ubuntu, kemudian masukkan user dan IP-nya, kemudian portnya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini saya sudah SSH lagi ya teman-teman tanpa memasukkan passphrase-nya. Oke, saya rasa cukup. Mungkin untuk SSH agen dan SSH add seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.